Oke. Chris? Masuk? Enggak? Enggak, ya udah. Bye. Siapa ini? Diana. Reja. Oke, sip. Let's go. Buka dulu filenya. Oke, sebelum aku mulai, rumus. Untuk yang Fahrenheit, Celsius, Reaumur ya. Perbandingan Celsius, Reaumur, Fahrenheit itu dia adalah 5 banding 4 banding 9. Itu perbandingannya. Oke, apa yang dimaksud dengan perbandingan? Jadi misalnya kalau aku punya Celsius tidak diketahui. Ya kan, aku mau cari Celsius. Misal aku mau cari Reaumur dari Celsius. Celsius aku konversi ke Reaumur ya kan. Nanti R-nya sama dengan R sama dengan 4/5 kali Celsius. Kenapa aku bagi 5? Karena Celsius itu 5. Jadi aku bagi 5 dulu, baru aku kali 4. Jadi Reaumur. Perbandingannya dipakai di sini. Kalau Fahrenheit dia 9/5 dikali Celsius, tapi mau ditambah 32 lagi ya. Jadi kalau dari ada lagi satu namanya Kelvin. Celsius mau ke Kelvin, dia gak ada perbandingannya tapi ditambah saja. Celsius ditambah 273. Gampang. Jadi kalau mau sebaliknya, Reaumur ke Celsius. Celsius sama dengan dibalik saja. Jadi 5/4 dikali Reaumur. Fahrenheit ke Celsius. Ini juga sama. 5/9 dikali, tapi di sini Fahrenheit-nya mau dikurang 32 dulu. Kenapa? Karena ini dibalik saya. Kau lihat, positif 32 kau pindah jadi negatif 32. Jadi Fahrenheit dikurang 32 dulu, baru dibalik ya kan, 9/5 dipindah jadi balik 5/9. Jadi sebenarnya pindah-pindah aja seperti matematika. Cuma ini aku buat dua rumus jadi perbandingan ya. Jadi kalau Celsius itu berapa dari Kelvin berapa? Jadi gampang, Kelvin dikurang 273 aja, dipindah saja. Oke, paham? Rumusnya itu saja. Nanti ada lagi yang buat rumus sendiri. Misalnya termometer X, termometer Z, termometer Q, dan termometer lain-lainnya. Itu tergantung soalnya sih. Untuk rumus ini aku kasih 10 detik hafal. 10. Mau ku hapus sekarang. 9. Oke, ada yang masuk. Oke, ini rumusnya. Niko udah masuk. Mau kaget. Ini. Oke, ini aku ada tulis rumusnya. Kau punya 10 detik untuk menghafal rumusnya. Gampang ya kan rumus Celsius ini. Celsius Reaumur Fahrenheit. Ulang lagi, 5/4/9 untuk CRF. R itu 4/5 kali C. F itu 9/5 kali C. K itu ditambah 273 aja. Yang F jangan lupa tambah 32. Jika sebaliknya, kurasa yang di kanan kalian nggak hafal pun nggak apa sih. Kalian kan tinggal balik-balik aja. Kalian kan udah jago aljabar ya. Jadi kalian cuma perlu hafal yang di kiri aja. Kalau kalian males, hafal rumus. Hafal yang di kiri aja cukup. Yang di kanan kalian putar balik pakai aljabar udah bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bye rumus. Aku langsung delete aja deh. Oke, rumusnya ada bye. Next 58, menyerah. Ya. Oke, berarti si Frolen udah sampai nomor 6 ya. Oke, kita mulai dari 58 deh, sorry. 58 dulu. 58. Kenaikan suhu besi dalam Celsius. Dia ada bilang kenaikan suhu dari 77 Fahrenheit ke 271 Fahrenheit. Berarti kenaikan suhunya berapa? 271 kurang 77. Kita ada berapa Fahrenheit? Kita ada kurang 6, 194 ya, 194 Fahrenheit. Jadi 194 Fahrenheit ini mau kita ubah ke dalam Celsius. Kita mau ubah ke Celsius. Berapakah itu? Oh, aku cari dulu. Oke,
Ya, Fahrenheit ke sama dengan 9/5 dikali Celcius ditambah 32, itu untuk rumus Celcius ke Fahrenheit. Hafal. Untung aku hafal lagi. Kali C. C-nya itu, sorry gak ada. Fahrenheit ya. Kita Fahrenheit-nya 194. Kita mau cari Celsius, berarti bukan rumus ini. Tapi gak apalah. Tapi kita tinggal tukar tempatnya ya. Tambah 32 jadi kurang 32. Wah, 194 kurang 32 berapa? 162 ya. 162. Habis itu dikali 9/5 dipindah ke kiri, nanti dia jadi 5/9. Ya kan? Jadi C sama dengan 162 bagi 9 kali 5. Kita dapat kalau nggak salah sih harusnya 18 kali 5. Tapi aku untuk memastikan aku lihat kalkulator lagi. Iya betul, 18 dikali 5, 90 kita dapat ya. 90 derajat Celcius. Oke, gampang ya. Masuk rumus dapat, masuk rumus dapat. Intinya hafal rumus. Fisika banyak menghafal. 59. Kenaikan suhu besi ini dalam Kelvin. Sekarang dia tanya dalam Kelvin. Kita kan udah dapat C-nya. Jadi dari Kelvin sama dengan C tambah 273. Kita punya 90, kita tambah 273. Kita dapat berapa? 363 ya. Kelvin. Jawabannya dodol ya. Oke, 59 udah ada. Ada yang masuk siapa ya? Hai Dinda. Kita sekarang ada 62. Oksigen mendidih pada suhu minus 183 derajat Celcius. Berarti dingin sekali ya. Itu mendidih loh. Berarti oksigen sudah mulai memanas pada suhu min 183 derajat Celcius. Berarti mulai dari sini oksigen bisa terbakar ya. Oksigen adalah zat yang mudah terbakar. Suhu ini setara dengan, oke, diubah dari Celcius ke Fahrenheit. Min 183 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Berarti kita mau cari Fahrenheit. Fahrenheit sama dengan 9/5 kali C tambah 32. Ingat kalau kalian malas hafal rumus, kalian hafal satu rumus untuk semua rumus saja ya. Bisa juga ya. Jadi Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali negatif 183 ditambah 32. Nanti kita dapat kalkulator 9 bagi 5 kali 183. 329,4 ya. Ya, min ya. Tambah 32. Berapa nanti jadinya? Nanti jadinya 279 ya. Negatif 297,4. Berarti jawabannya B ya. Mendekati B kan. Oke. Nah, gampang aja ya. Mengulang kelas 7 kita merasa pandai kali ya. Pas kelas 7 kok susah. Apa yang buat susah? Frederick yang buat susah. Frederick, James. Apa lagi yang dulu-dulu? Beban. Iya. Oh enggak, Habel. Anak kelas B di sini. Tapi lucunya Habel itu dia kayaknya apa ya? Oke lah, mengambang-ambang. Malah dia berusaha sok terlihat pintar. Jadi ada usahanya dikit. Tapi sebenarnya gak gitu kali. Aku pertama juga kira, kayaknya anak ini pandai. Biasa-biasa aja. Ini aku kirim ke fisika ya, Sen. Terus sekarang kita masuk ke nomor berikutnya. Belum masuk soal susah ya. Masih ini. 67. Ya, ini kan aku ambil beberapa contoh ya. Kalian mau ulang semua. Tolong deh, please, waktu kita berharga untuk soal segampang ini. Kita masih punya pemuaian dan lain-lain. Ya, aku gak gitu banyak ambilnya.
Suhu suatu benda diukur dengan termometer Celcius menunjukkan 50 derajat Celcius. Oke, diubah ke Fahrenheit Kelvin. Nah, ini aku ulang sekali lagi untuk kalian yang belum ngerti aja sebenarnya. Oke, berapa derajat Fahrenheit? Oh. Wah, Oke, sekarang ke Fahrenheit. Fahrenheit sama dengan masukkan rumus lagi. 9/5 dikali Celcius ditambah 32. Wah, nanti untuk Kelvin, Celcius tambah Kelvin. Kelvin gampang kan nanti aja. Reaumur kok gak ada ya? Oh, kayaknya reaumur terlalu gampang. Mungkin aku gak masukin. Celciusnya itu 50 ditambah 32. 10, 90. Berarti nanti 90 tambah 32 jawabannya 122 ya. Untuk Kelvin dia punya Celcius tambah 273. Nah, kita pura-pura gak tahu kenapa. 50 tambah 273 nanti kita dapat 323 ya. Jawabannya C ya. Next. Udah siap pemanasan, sekarang soal yang serius. Es mencair di suhu 0 derajat ya. Membeku juga di suhu 0 derajat. Mencair juga. Kalau udah lupa QMC delta T tabelnya. Oke, sip. Makanya kita ulang. Tapi kalau kita ulang 10 detik aja udah ingat. Karena kan hanya mengingat, bukan belajar ulang. Jadi kelihatan gampang. Nomor 77, hambatan suatu kawat dari logam paduan adalah 25. Oke, ada hambatannya. Aku salah pilih soal kan? Harusnya sih enggak ya. Berarti ini perbandingan antara C dengan ohm. Oke, kita anggap ini sebagai soal matematika, jangan anggap ini sebagai soal fisika. Jenius kan? Karena kita anggap ini sebagai soal matematika, kita buat perbandingan senilai. Oke, jadi dalam es yang melebur dipadukan dengan fisika dikit, pengetahuan kalian. Es melebur di berapa derajat? 0 derajat ya. Berarti 0 derajat Celcius es melebur sama dengan 25 ohm. Habis itu suhu ruang berapa derajat ayo? Oh, 28 derajat dia bilang. 28 derajat ya 38 ohm. Jadi pada hambatan 64 ohm suhunya berapa derajat? Ada masalah nggak ya? Oke, kita perlu koreksi dulu nggak? Enggak. Ya, kita perlu. Yes, I know. Ini kita kurangi dulu 28 kurang 0 berarti 28, 38 kurang 25 kita dapat berapa? Kita carinya perbedaan suhunya ya. Ini perubahan suhunya 28 derajat. Ini perubahan ohmnya itu dia sebesar 13 ya, 13 ohm. Jadi 28 derajat dia naik, dia berubah hambatannya naik juga 13 ohm. Jadi kalau dia naik jadi 64 ohm, dia berapa? Berarti dari 25 ke 64 dulu. 25 ke 64 dia bedanya berapa ohm? 39 ohm ya. Berarti kita sekarang cari berapa derajat ya kan? Karena ini 0, harusnya jadi gampang. Berarti aku anggap yang tidak kita ketahui X ya. X per 28 sama dengan 39 per 13. Berarti kau sudah menemukan rumus ya dong? Udah buat semua dong? Belum ya? Kau masih tes-tes ya? Oke, 13 kali X, 13X bisa kita coret? Bisa, ini kita coret sama yang di atas 3. Jadi X-nya nanti 60, 84 ya kan? Jawabannya C. Ada pertanyaan atau perlu ulang lagi? Oke, kita perbandingannya nggak seperti biasa ya. Kenapa nggak 0 per 28, 25 per 38? Ya kan? Kita perlunya itu perubahan suhunya, perubahan ohmnya.
bukan angka pastinya. Ini kan dia naik terus. Dia 0 ke 28 derajat 28, 25 ke 38 ohm dia 13 ohm, oke? Sedangkan 25 ke 64 39. Jadi perlu dikurang. Kalau aku buatkan ini ke rumus, nanti kalian jadi bingung. Lebih baik kan pahami aja ya. Ya ada rumusnya. Tapi aku nggak mau. Tapi buat hal ini, Ya udah aku nggak mau. Aku nggak mau hafal rumus. Oke, lebih enak pahami daripada hafal rumus ya. Jadi aku usahakan susun jadi kalian paham sebagus mungkin. Nah, rumus yang mau kalian hafal udah banyak loh. Mate aja udah banyak kan, fisika. Semester online ini apa? Jadi aku yang menderita gitu. Aku tarik Seben juga nanti. Seben tolong aku. Oke, 78. Dua termometer P dan Q memiliki prinsip kerjasama. Skalanya berbeda, batas atas bawah dan batas atas skala termometer P berturut-turut adalah 0 derajat dan 50 derajat. Berarti untuk termometer P dia dari 0 derajat P ke 50 derajat P, itu perubahannya. Dan dibagi menjadi 150 skala. Oke. Sedangkan batas bawah dan batas atas dibagi menjadi 150 skala. Ini soalnya gak lengkap atau terpotong? Oh ya, dia terpotong ke atas ya. Aku gak foto yang di atas lagi. Oke, aku bacakan lagi. Sedangkan batas atas dan batas bawah skala termometer Q berturut-turut ada 20 dan 170. Kalau untuk yang termometer Q, batas atas bawahnya itu 20 derajat Q, dan 170 derajat Q. Dia ada berapa skala? Dia skalanya ada 150 skala juga. Berarti sama ya. Jika termometer P menunjukkan angka 30P, maka termometer Q menunjukkan angka berapa? 30P berapa Q? Oke, pertama kalian lihat skalanya sama kan? Berarti kalian nggak usah pusingkan itu lagi tentang skalanya. Kita buat seperti tadi aja. Kan sekarang ditanya 30 derajat P ya kan? 0 derajat P ke 30 derajat P dia naik sebesar 30 derajat. Dan kita mau cari X derajat Q kan? Dan sekarang kita buat, ini perubahannya 50 derajat, ini perubahannya 150 derajat ya. Satu 50 derajat, satu 150 derajat, itu perubahannya. Skalanya tidak memengaruhi, jadi skalanya aku hapus aja biar daripada bikin bingung ya kan. Karena sama-sama 180 dia skalanya. Jadi skalanya aku hapus dulu. Terus semoga video ini bisa cepat diupload. Mengulang itu cukup penting. Apa yellow? Ah, fisika enak. aku dari kelas 7 nggak suka fisika. 78 masih oke. Yang 9 membosankan fisikanya, makanya aku gak suka. Oke, nomor 78 tadi ya. Sekarang kita buat berarti perbandingannya kita ambil 50 dan 150. Oke, jadi aku buat aja X per 150 sama dengan 30 per 50. Boleh gak? Boleh dong. Siapa yang berani bilang gak boleh coba? Boleh. Gak boleh. Jawabannya 90 ya. Gak ada ya? Oh iya, di atas ini aku lupa kalau aku fotonya gak lengkap. Jawabannya bola, tapi di sini gak ada, kalian gak nampak. Soalnya gambarnya terpotong. Jawabannya 90 derajat ya. Ini prinsipnya sama seperti 77 tadi. Oke, kalau masih gak ngerti 78 kita masih punya 79. Oke, itu kenapa aku pilih soal ini agak banyak. Usahakan kalian pahami, bukan hafal. Kalau hafal rumusnya banyak itu. Nanti kalian kasih nama A, B, C, D, E, F, G. Ya kan? Mending kalian pahami daripada kalian hafal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 79.
Termometer X sekarang memiliki skala 40 untuk titik beku air pada tekanan 1 atm dan 220 derajat. Untuk titik didih air pada tekanan 1 atm. Oke. Jadi titik bekunya itu 40, titik didihnya itu 220. Berarti ini adalah titik atas, titik bawah, oke? Kayak kalian termometer. Termometer itu dia dari 0 derajat sampai 100 derajat. Itu adalah titik didih dan titik beku air. Termometer X ini juga sama. Menurut termometer X ini dia membeku di 40 derajat dan mendidih di 220 derajat. Kalau Celcius kan 0 dan 100. Jadi kita buat titik batas bawahnya 40 derajat, 40 derajat X, batas atasnya pada saat air mendidihnya 220 derajat X. Jika suatu zat mempunyai suhu 30 derajat Celcius, karena ini adalah 30 derajat Celcius, kita menggunakan, kalian jangan bingung, kan dia bilang Celcius. Kita pakai yang Celcius. Celcius membeku di 0 derajat Celcius, mendidih di 100 derajat Celcius. Jadi ini informasinya dari mana? Kita buat sendiri. Itulah beda yang membedakan fisika dan mate ya. Mate masuk rumus dapat, fisika kan mesti pakai teori dikit lagi. Tapi fisika lebih gampang, soalnya mate lebih ribet. Sekarang dia tanya 30 derajat Celcius itu berapa derajat X? Berarti aku ditanya derajat X ya kan. Kita mau cari X. Untuk perubahan pertama dia 100 derajat. Ingat yang kita bandingkan ada perubahan derajatnya. 40 ke 220 dia berubah sejauh 180 derajat X. Oke, berarti yang kita bandingkan ada 180 dan 100 serta 30-nya. Untung dia nggak nanya kalau dia berapa derajat X, berapa derajat Celcius. Itu lebih susah sih. Tapi aku pengen soal itu. Ini soalnya gampang. Kita masukin 30 derajat per 100 derajat sama dengan X per 180. Oke, ingat perubahannya yang kita ambil. Coret. X sama dengan 54 ya, 50. Oke, tidak ada jawaban. Biasa ya, nggak usah khawatir. Memang nggak ada jawaban. Yakin sekali. Ya, kita nggak bakalan salah. Kan tahu buku lama itu banyak yang salah. Nah, kebetulannya ini. Enggak. Lebih banyak. Salah kan di ujian, mampus kan. Itu kan salah Uli juga yang buat kita bingung. Yang ujian nama Uli kan jelek. Yang nggak ujian nama Uli nggak jelek loh. Kayak kelas 8 kan guru fisikanya ada yang beda. Yang ujian nama Uli ujiannya jelek. Yang nggak ujian nama Uli ujiannya bagus. Berarti yang masalah itu siapa? Si Uli. Bukan kita ya, sorry ya Pak. Kau 3 tahun berturut-turut sama Uli? Kasihan. Setelah itu cepet 80. Oh, si Hasan baik. Mata 0. Ya si Dinda bawa 0. Kok bisa kosong? Gara-gara gurunya, guru lesnya itu yang Diam. Kok aku pula. 80. Suhu sebuah benda. Terakhir ya, habis ini aku gak kasih contoh lagi, kita langsung ke pemuaian. Pastikan kalian ngerti lah di sini. Suhu sebuah benda menurut termometer Celcius dan termometer A berturut-turut ada 40 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Jadi kalau dia berada di 40 derajat Celcius, dia sama dengan 60 derajat Celcius. A ya. Jadi 1 derajat Celcius sama dengan 0, derajat menurut termometer A. 1 derajat Celcius sama dengan 0,8 derajat A. Dengan demikian, menurut termometer A pada tekanan darah 1 S mencair pada suhu. Oke, berarti 0 derajat Celcius itu berapa derajat A ya kan?
Oke, perbandingannya aku ambil dari 1 ke 40. Selalu dari yang kecil ke besar ya. 1 ke 40 dia berapa derajat? 39 derajat Celcius. 0,8 ke 60 dia berapa derajat? 59,2 derajat A. Betul? Ingat yang kita ambil adalah perbedaan suhunya. Jadi sekarang kita mau cari, mesti hati-hati nih. Yang 0 derajat. 1 derajat ke 0 derajat dia berapa? 1 derajat ke 0 derajat berarti negatif 1 derajat Celcius ya. Dari 1 ke 0. Enggak dari 0 ke 1. Ini yang mau kita cari ya kan, X derajat A ya kan. 1 ya, kita pakai 1 ya. Ya udah 1 deh. Kalau kita taruh negatif, nggak ada hasilnya ya. Ya udah aku buat dulu deh. Aku jadi kelinci percobaan dulu. Ketawailah kalau salah. X per 59,2 sama dengan negatif 1 per 39. Kayaknya sih memang kalau kita taruh negatif nggak bakal ada jawaban. Jadi negatifnya aku hapus ya. Negatifnya aku hapus. Yakin ya? Nggak mungkin kita taruh di sini 0 ya kan? Iya nggak ada jawabannya. Iya perbedaan. Nyem. Terus apa yang salah ya? 40, 60. 1. S mencahaya 0 derajat Celcius pada suhu 0,8 sama 1 terbalik sih. Enggak terbalik. 0,8. Kenapa? Kok kalau balik kan ada jawaban emangnya? Nah, ini pasti perbandingan senilai, bukan perbandingan berbaliknya lah. Atau mau kita balikkan? Tapi kalau kita balikkan nggak mungkin juga sih. Kita putuskan kalau ini adalah 0 derajat juga kah? Ada kemungkinan dia 0 derajat juga ya. Coba kita lihat rumus yang di depan, kita jadi anak baik ikuti rumus dia. Nggak ada rumus ya? Oke, karena kita nggak bisa pakai rumus, aku pakai teoriku aja. Kita nggak tahu batas atas, batas bawahnya. Ya, coba kita masukkan 0 aja ya. Kalau kita masukkan 0, hasilnya pasti dapat 0 sih. Puas kalian dengan jawaban 0 derajat. Habis itu nanti kita buktikan sekali lagi ya. Kita pakai pembuktian. Kalau kita masukin 0 kan nanti hasilnya 0 derajat A juga. Kita pakai pembuktian kalau dari 0 ke 40 dan 0 derajat ke 1 dulu ya. Berarti 1 per 0,8 sama dengan, misalnya ini aku cari per 60. 60 bagi 0,8 harusnya lebih besar jawabannya. Iya, nggak bisa ya, ini tidak terbukti. Tapi kalau ya ini tidak bisa loh, nggak terbukti loh. Kalau kurang 1 derajat kan kurang 0,8. Nah, kita tinggali aja habis waktu. Nanti aku tanya Seben. Tanya yang maha kuasa. Kalau Seben bilang nggak ada jawaban juga, cuma. Nggak ada berarti salah.
Berarti kalau Seben bilang nggak ada, berarti salah soal ya kan? Soalnya yang maha kuasa telah berbicara. Oke, next. Pemuaian. Pemuaian. Aku ambil rumusnya dari buku detik-detik punya aja deh. Detik-detik punya rumusnya lebih rapi, lebih tertata. Ini HP siapa aku jatuhin? Bentar ya, aku foto dulu ya, gengs. Aku mau foto soal pemuaian. Ini ada gelombang lagi, ada gaya lagi. Gelombang kelas SMP 2. Muai panjang, muai volume, pemuaian pada zat cair, pemuaian pada gas. Oke, dia ada banyak juga. Ini mesti dihafal juga ya. Nanti kita hafal sama-sama, terus aku hitung sampai 10. Aku hapus. Delta T. Ya, yang ada delta T punya. Ini rumusnya aku kirim aja ya. Aku edit dulu. Berarti ini ulang dari awal ya? Yes. Nanti aku ambil 3 contoh muai panjang, 3 contoh muai luas, dan 3 contoh muai volume. Pas saya 9 soal. Cukup lah. Itu ada ukuran yang cukup. Nah, nanti di ujian paling muncul 1-2 soal aja. Kayaknya 1 soal aja pun yang muncul. Aku kirim ke WhatsApp. Kirim ke Telegram. Oke, itu rumus untuk pemuaian, dan untuk soalnya aku foto lagi dulu. Foto. Aduh. Pilih yang susah aja lah ya. Pilih yang gampang, nggak keren nanti kita. Aku ambil 311, yang gampang 27 pemanasan. Terus satu lagi yang paling susah 33 kah? Panjang patander, koefisien muat panjang kaca, Pirex, panjang aluminium. Yang gampang nggak jadi deh. Ini mau apa sih? Langsung yang susah aja ya kan. 31, 35 boleh. Terus yang ini. Oke, muai panjang udah kita ambil, selesai, gak usah lihat lagi. Kita sekarang cari muai luas. Ya, masuk rumus aja sih. Harusnya enak. Pertama sebelum masuk rumus kan mesti hafal dulu. Aku cari dulu ya rumus. Ya banyak. Ya semoga pas kalian ujian aku gak lupa. Tapi nanti yang SMP 2 udah ada rumusnya, mesti hafal teorinya lagi. Di sini cuma ada muai panjang, mana muai luas dan volumenya coba? Oh, gak ada. Oke, volume. Kita ambil ini. Ambil. Ini panjang raksa. Enggak ada ya. Lebih banyak pemuaian panjang ya. Pemuaian panjang aja yang kalian hafal kan. Aku coba cari deh buku lain aja deh ya. Tunggu. Di sini kan ada buku. Aku ambil dari contoh soalnya aja. Cuma jawabannya aku gak kasih kalian dong. Hah? Ya udah, jangan kalau dia. Tunggu ya gengs, lagi proses pemotretan model gitu. Kan hafal dulu lah rumusnya. Rumusnya udah kekiriman. Hafal dulu rumusnya. Aku foto dulu soalnya. Oh ya, ke kau belum aku kirim. Iya, aku udah simpan. Ya, aman.
Makhluk asing nih kau. Ya aku kirim dulu ke kau. Kecian. WhatsApp Arya. Aku kirim ke kau ya. Tunggu aku tekan cancel pula. Gak niat aku. Oke, sip. Berapa set? Foto. Ini satu ya? Nah, ini dia. Ini boleh nih. Cuma jawabannya aku gak kasih kalian nampak. Terus temuan volume. Ini panjang. Oh, kurasa ini juga penting ya. Kayaknya di UN ada ini. Pemuaian luas gak ada, by the way. Iya, pemuaian luas gak ada. Ya udahlah, kita pemuaian panjang sama volume aja deh ya. No choice lah, no choice. Kata orang bukan Pak. Nah, bye-bye muai luas. Muai panjang dan muai volume aja. Let's go, aku edit dulu fotonya. Habis foto model kan modelnya mau diedit dulu ya. Nge-crop doang dibilang edit. Wah, sabar kau, slow. Ini edit juga ini. Kan transformation. Meskipun cuma nge-crop loh. Ngedit loh ini. Masa aku kasih bling-bling kan nggak mungkin. Pakai background atau Background apa? Background kau di pantai. soalnya diganti gitu. Background kau pakai bikini gitu. Ya lah, belum pernah aku pakai. Kau nggak pernah pakai bikini? Pernah. Kau pernah pakai bikini? Enggak. Ah, enggak. Aku Apa pernah. sih, anjir? Tunggu, aku pernah pakai bikini nggak ya? Nggak pernah deh. Pernah nggak? Masa sih? Aku dulu gila-gila dikit. Ada nggak ya? Mungkin karena libur. Kalau aku pakai rambut cewek pernah. Panas sekali, bah. Pantes cewek suka potong rambut. Ya kan? Nggak tahu. Sedangkan cowok saya nak jidatnya. Aku suka cewek yang rambutnya panjang. Ditampar aja sekali coba. Coba kau suruh dia pakai wig. Panas sekali itu. Gigi. Aku pakai 2 balon di dadaku aja udah nyesek. Udah langsung. Habis itu aku mesti nyanyi apa lagi? My Heart Will Go On. Iya kan? Aku nyanyi lagu Titanic, pakai 2 bola di dada, pakai rambut panjang. Gigi. Ini aku kirim soalnya ya, udah siap aku edit. Edit. Project seni musik lah itu dulu pas SMA. Nanti pas SMA kau suruh Frederick pakai balon juga ya. Balon di dadanya. Gak mau dia, aku aja mau. Kok dia pasti gak mau? Kok pesimis sekali? Kau coba bujuk dia dulu. Ya Frederick cocok pakai wig. Gak ada tahu. Kok gak ada otak sih? Aku download dulu lah gambarnya. Download. Oke, dikit aja berarti contoh kita ya. Mau tambah 1 contoh lagi? Nggak usah deh, itu pemain panjang juga. Terima kasih soalnya. Oke. Sekarang kasih 1 manusia asing lagi. Terima kasih ada soalnya. Oh, kenapa ada di WhatsApp sih? Kok nggak masuk tele aja loh? Enggak. Oke, saya udah aku kirim. Oke, yuk bahas. Bahas dari rumusnya dulu. Rumusnya, what's the formula? Oh, I haven't download the formula. Here's the formula. Download it. Oke, udah aku download. Oke, formulanya ya. Kalau bisa sih apa semua, meskipun luas gak ada ya. Pemuaian panjang. Rumus muai panjang itu
perubahan panjang sama dengan panjang awal dikali pemuai, apa tuh, koefisien muai dikali perubahan suhu. Jadi semua dikali ya. Kalau untuk Oke, kalau kalian kesulitan menghafal rumusnya kan hafal seperti ini aja. Yang ada segitiga sama L kan namanya delta L. Delta L itu kan kalian sudah tahu, namanya perubahan. L kan itu panjang, jadi perubahan panjang. Jadi delta L perubahan panjang. L0 itu artinya panjang awal. Oke, karena 0 itu artinya origin. Origin. Jadi L0 itu awal. Alpha itu adalah koefisien muai panjang, beta itu koefisien muai luas, dan gamma itu koefisien muai volume. Itu nanti kita bahas lagi. Dan terakhir ada delta T juga, perubahan suhu. Jadi coba kita hafal delta L sama dengan L0 kali koefisien muai kali delta T. Terus kalau ditanya panjang akhir, gampang. Ambil panjang awal, kalian tambah perubahan panjang. Panjang awal tambah perubahan panjang, dapat deh perubahan akhir, iya kan? Jadi kalau atau rumus langsungnya, aku sih nggak mau hafal ini lagi. Sorry deh, aku buat ini dulu. Habis itu aku tambahkan lagi dengan CL0. Siap deh, iya kan? Kalau aku mesti hafal ini lagi, otakku meledak nanti. Masih ada banyak rumus lain yang mesti kita hafal, ya kan? Kan hafal rumus secukupnya aja, jangan bego kali kan hafal semua. Oke, koefisien muai luas, delta A sama juga, delta A kali beta kali delta T. Rumusnya sama, namanya beda. Panjang L, luas A, volume V. Nanti V juga sama. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Jadi meskipun kedengaran rumusnya 3U banyak kali, ternyata sama aja ya, cuma namanya saja beda. Satu panjang, satu luas, satu volume, koefisiennya aja juga beda. Alpha, beta, gamma. Sip, lanjut. Masuk ke soal. Where's our soal? Is it? Oke, soal pertama nomor 31. Koefisien muai panjang baja 0, ini panjangnya berarti ini alfanya 0, aku buat ke, janganlah nanti ada yang bingung. Aku mau ubah ke bentuk bilangan baku ya. Nanti jadi 1,1 kali 1 2 3 4 5 10 pangkat minus 5 ya. Per derajat Celcius. Ini aku ubah ke bentuk baku. Bagi yang bisa silakan, bagi yang nggak bisa pakai kalkulator aja. Mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu berarti delta L. Delta L-nya 0,33 mm. Ada oh iya. Aku kirim ke Telegram. Dari Telegram aja deh ya. Agak random soalnya. Setelah dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius di tungku api. Oke, suhu 60 derajat Celcius. Berarti delta T-nya 60 derajat Celcius. Suhu baja sebelum Oh, sorry. Ini T2 ya. Suhu baja. Jika panjang ke mula-mula 100 derajat cm. Oke, panjang mula-mula L0-nya itu 100 cm. T2-nya dia 60 derajat Celcius. T1-nya berapa? Oke, T1 dan T2 itu maksudnya apa ya? Itu dari delta T ya. Delta T sama dengan T2 kurang T1. Sesudah kurang sebelum. Oke, delta T kan perubahan suhu. Dari 20 ke 40. Berarti kan 20 dong. 40 kurang 20. Dari 40 ke 60, 20 juga. Dikurang saja. Itu namanya delta T, perubahan suhu. Oke, dari alfa kita masukkan, daripada pusing-pusing mikir yang terlalu panjang, aku langsung masukin rumus aja ya. Aku gak suka pusing. L0 kali alfa kali delta T. Semuanya juga ada kok. 0,3. Kita ubah ke cm. 0,033 cm. L0-nya 100 cm. Ini 1,1 kali 10 pangkat min 5.
kali delta T-nya, delta T aja. Aku kasih nama delta T dulu. Sekarang ini aku ubah ke bentuk baku 3,3 kali 10 pangkat minus 2 bagi 100. Ini kan dikali dulu, 1,1 kali 10 pangkat min 5 dikali 100. Nanti dia jadi 1,1 kali 10 pangkat min 3. Min 5 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kan 100. Jadi min 5 cos 2 min 3 ya. 1,1 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan delta T. Min 2 dan min 3. Min 3 aku pindah ke atas jadi pos 3. Min 3 aku pindah ke atas jadi pos 3. Nanti 3,3 kali 10 per 1,1. Nanti kita dapat 30 derajat ya. Itu adalah delta T-nya. Oke, tanpa kalkulator men. Cuy. Dia delta T-nya itu 30 derajat sama dengan T2 kurang T1. 30 sama dengan 60 kurang T1. T1 sama dengan 30 derajat. Jadi jawabannya A ya. Gampang nggak? Ini soal agak medium gue rasa. Karena fisika itu suka koma-koma. Karena nggak mungkin pertambahan panjang itu besar kali kan. Coba aku tanya kau setahun tambah tinggi berapa cm? Aku pun 1 cm. Kayak aku nggak bertambah tinggi lagi bener kan? Mungkin ada lah ya. Mungkin aku bertambah tinggi 0,00001 mm. Kau kan nggak tahu. Milimeter pun milimeter. Oke, ini aku foto, aku kirim dulu. Soal ini susah ya, maybe yes, maybe not. Nggak susah lah ya. Nggak susah lah. Lumayan, enggak deh. Tadi nanya. Ya udah, lumayan lah, lumayan susah. Sekarang kita lihat soal berikutnya 35 dan 36 punya. Kalau Hah? Ya 30. sedikit. Kalau aku yang buat lumayan. Kalau aku cuma dengan saya jadi easy. Jadi easy. Iya. Oke, 35 diketahui bahwa koefisien muai panjang kaca biasa dan kaca Pirex berturut-turut. Oke, muai alfa 1. Aku kasih alfa biasa aja, biasa. Sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Alfa Pirex. Hah? Tadi kita kerjain nomor 37 dulu. Nggak, 31 ya? 31 deh. Alfa Pirex itu dia 3,2 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Dua batang masing-masing terbuat dari kaca biasa dan kaca Pirex dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu yang sama. Delta T1, delta T1 B ya, biasa. Aku kasih yang biasa B aja. Sama dengan delta T Pirex. Pirex P aja. Dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu yang sama. Jika keduanya mengalami pertambahan panjang yang sama pula, tunggu. Udah mau low battery. Aku colok dulu. Dia bilang penambahan panjangnya juga dibuat sama. Jadi delta LB sama delta LP-nya juga sama. Jika keduanya berarti perbandingan panjang batang kaca biasa terhadap panjang batang kaca Pirex mula-mula adalah dia tanya LO biasa dibanding LO Pirex. Masukkan rumus LO. Pertama kita buat dulu rumus ya. Aku bilang buat rumus kenapa? Ya sebenarnya sih cuma pindah-pindah rumus ya. Delta L sama dengan LO kali alfa kali delta T. Kita kan mau cari LO, berarti LO sama dengan delta L per alfa kali delta T. Berarti rumus baru kita ini ya. Itu kenapa aku lebih suka buat rumus daripada hafal rumus. Delta L per alfa kali delta T, itu rumus kita. Kamu mau tata rumusnya? Buat apa? Aku kan bilang buat rumus.
Kau pasti bisa buat rumus. Kau, aduh, kalau catat terus nanti kau nggak hafal, Fernis. Nggak hafal. Nonit tuh, catat lah. Yang penting kau hafal rumus awal ya, kau tinggal ganti aja. Delta L per alfa kali delta T. Itu rumus baru kita ya. Dibanding delta L per alfa kali delta T. Dia ada bilang kalau delta L-nya sama. Boleh kita coret? Coret. Katanya kan sama. Delta T-nya juga sama. Katanya sama kan? Kita coret juga. Berarti nanti kita sisa 1 per, ini yang alfa biasa, ini yang alfa Pirex. Alfa biasanya 9 kali 10 pangkat min 6 dibanding 1 per 3,2 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6-nya aku coret aja biar gak pusing. Nanti kita kali silang 3,2 banding 9. Nanti kita gak ada jawabannya. Biasa terhadap Pirex kan? Kok gak ada ya? Kali silang kan? Kali silang kan? Inilah. C. C. Iya, jawabannya A ya. Ini gak ada koma, kita tambah koma sendiri. Ye, dapat A ya. Sip. Ya. Kenapa kau meragukan dirimu sendiri? Gak bisa terbalik ya. Kalau kau terbalik berarti itu L Pirex banding L biasa. Biasa terhadap Pirex. Berarti kita udah terbalik. Nggak terbalik. Kita tidak terbalik. Ya, kita anggap saja dia typo. Manusia bisa typo ya. Aku kirim dulu. Oke, nomor 36. Pada suhu 20 derajat Celcius panjang sebuah batang aluminium adalah 200 cm. Jika dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius, panjang bertambah 0,00384 meter. Jika pada suhu 20 derajat Celcius terdapat sebuah bola terbuat dari bahan aluminium yang sama, agar volume bola itu bertambah 1% dari volume semula, volume bola itu harus dipanaskan hingga berapa? Berarti ditanya T2-nya. Tapi yang kita belum ada adalah alfanya. Kita mesti cari dulu alfanya. Dia bilang bahan aluminiumnya sama. Berarti alfanya juga sama. Koefisien muainya sama. Koefisien muai itu berdasarkan jenis bahannya ya. Misalnya terbuat dari besi, dari kapas, dari pasir. Oke, berdasarkan itu ya koefisien muainya. Kalau bahannya sama, berarti koefisien muainya sama. Nah, sama-sama terbuat dari besi ya kan. Itu angkanya loh buat tabelnya. Lo hafal tabel ya? Kasihan aja. Dulu. Pertama delta L, perubahan panjangnya. Dia dari 200 cm bertambah. Ini bertambah berarti dari meter aku ubah ke cm dulu ya. Kok aku ubah ke cm nanti dia jadi 0,384 ya. 0,384 cm. L0-nya itu dia 200 cm. Koefisien muai panjang yang mau kita cari, delta T-nya itu dari 20 derajat hingga 100 derajat. Kok tiba-tiba bisa muncul suaraku gitu? Oh, jadi alfa sama dengan 0,384 dibagi 200 dikali 80. 200-nya mesti dikali 80, berarti 0,384 dibagi 16.000 ya. Semana kita baginya? Bisa gampang ya. Aku ambil 384, aku bagi 16 dulu. Kali 2 ya. 32 dong, kurang 64. 4 ya. Jawabannya 24. Ada 24-nya pokoknya. Enggak, aku gak mau pakai kalkulator. Nanti jawabannya 0,
24. Oke, sekarang aku cek kalkulator dulu. Kan kita mesti memastikan. Salah. Salah nggak? Iya, salah aku. Kurang 1-0. Ya, kurang 1-0 ya. Sorry, gengs, kurang 1-0 aku. Itu kenapa kita mau buat jadi bentuk baku. 0,000024. Oh iya ya, ini kan ratusan. Kalau dia jadi puluhan, dia harusnya 0,024. Habis itu kita bagi 1000 lagi. Iya. Sudah lah. Yes. Ya, aku tahu kesalahanku. Lain kali nggak salah lagi gitu. Berarti jawabannya aku bisa buat jadi 2,4 kali 10 pangkat min 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat min 5 ya. Kan udah bisa buat jadi bentuk baku. Kenapa aku buat min 5? Oke, ada yang nggak bisa, jadi aku jelasin lagi kenapa aku taruh min 5. Karena dia bergeser 1, 2, 3, 4, 5. Geser 5 komanya berpindah 5 kali. Jadi 10 pangkat min 5, oke? Alfanya kita sudah punya, sekarang kita mau cari T2. Ya. Suhu awal, kita cari delta T-nya dulu. Kita masukin rumusnya. Aku gak suka pikir panjang, masuk rumus dulu, pikir nanti. Tadi itu kalau misalnya Ya? 24 dikali 10 pangkat min 4 itu. 10 pangkat min 4? Boleh sih, boleh. Up to you. Yes, up to you. Kalau 24 itu min 6, bukan min 4. Kan dia berpindah satu lagi. Oh kan pindahnya 6 kali, bukan 5 kali. Kalau kau bilang 24 itu, jadi kali 10 pangkat min 6, bukan min 4. Kan kau pindahnya 6 kali. Setelah 2. Ini namanya bentuk baku ya. Satu angka di depan koma, bentuk baku. Fisika biasa pakai bentuk baku. Jadi sekarang dia mau pertambahan panjangnya 1% dari semula. 1% dari semula berarti berapa itu ya? Misalnya semula itu aku kasih L0 ya kan. Semula kan dia gak ada. Berarti 1% dari semula 0 1/100 kan? 0,01 ya. 0,01 L0 ya. Kali alfanya kita baru dapat 2,4 kali 10 pangkat min 5. Delta T-nya mau kita cari. Karena ada L0-nya, aku coret L0-nya. Delta T sama dengan 0,01. 1% bagi 2,4 kali 10 pangkat min 5. Nanti kita dapat min 5 pindah ke atas pos 5. 10 pangkat pos 5 dikali 0,01. Nanti kita dapat 1000 ya. 1000 bagi 2,4. Atau aku terlalu cepat, aku buat lebih lambat lagi. 0,01 itu 10 pangkat min 2. Min 5 dipindah ke atas jadi pos 5. 10 pangkat 5 per 2,4. 1000 bagi 2,4 nanti. Ada jawaban? Aku kok jadi ragu banget. Kenapa gamma? Ini si bola kan. Itu bisa bola. Yes, bola. Tapi kita nggak harus pakai gamma. Sorry. Gamma itu gampang ya, 3 kali alfa ya. Nggak teliti. Oke, kita dikasih panjang tapi ditanya volume. Jadi kita mesti cari dulu gamanya. Dicari gamma. Makanya jadi jawabannya aneh. Gamma sama dengan 3 kali alfa. Jadi sebeta itu apa? Beta itu 2 kali alfa ya. Gampang. Alfa itu berapa kali alfa ya? 1 kali. Alfa sama alfa. Gamma 2 alfa. Beta 2 alfa. Gamma 3 alfa. Jadi sama dengan 3 kali 2,4 kali 10 pangkat min 5. Nanti kita dapat 7,2 ya. 7,2 kali 10 pangkat min 5. Ini yang kita pakai. Volume. Jadi 1%. 0,01 V0 sama dengan V0 kali gamma kali delta T. V0-nya kita coret. 0,01 sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 5
kali delta T. Delta T sama dengan 10 pangkat min 2 bagi 7,2 kali 10 pangkat min 5. Delta T sama dengan 1000 bagi 7,2. Tetap jelek sih. 138,89 aja atau 9 aja. Sama aja deh. Sekarang kita mau 139 aja lah. 139 derajat. Ini adalah delta T. Volume semulanya 20 derajat. Berarti T1 sama dengan delta T kurang T2 ya. T1 dong. Ini kan ditanya T2. Kurang T1 nanti kita dapat 139 kurang 20 jawabannya 119 derajat. Oke. Kita mulai lagi, Delta T sama dengan T2 kurang T1. Kita mau cari T2-nya. Iya, ditambah ya. Ditambah. Oke, T2. Delta T tambah T1. Nanti kita dapat 159 derajat Celcius. Jawabannya B ya? Ya, terpotong ya gambarnya, sorry. Jawabannya B. Seratus 109 tadi gak ada jawaban ya? Ya, saya edit. Hah? Edit, gak usah. Edit. Ngapain aku edit video? Video yang tadi. Ya, guys, aku video ya. Nomor berapa sekarang? Nomor satu. Ini udah. Ini ya. Super. Nomor 2 Pak. 2. Oke, nomor 2. Kotak yang terbuat dari kaca seperti gambar di samping dipanaskan hingga suhu 100 derajat Celcius. Ini muai volume. T2-nya 106 derajat Celcius. Koefisien panjang. Volume. Ditanya V akhir ya, VT gue kasih nama. Ditanya VT, aku cari delta V. Aku mau cari delta V, aku butuh gamma. Gamma sama 3 kali nomor 2 yang ada kotak ya, kubus itu. 3 kali 0,9 kali 10 pangkat min 5. Ya kan? Gamma kan 3 kayak alfa. Jadi kita punya 2,7 kan? Ya, 2,7 kali 10 pangkat min 5. Oke, itu gamma kita. Sekarang kita mau cari delta V-nya dulu ya kan. Kita kan cuma punya rumus ini. Terpaksa masukin V0 kali gamma kali delta T. Oh, dari 26 derajat ya. T1-nya 26 derajat. Dia udah kasih tahu gitu. Delta V di gambar ada ya. Volume mula-mulanya juga dikasih tahu ya. Volume mula-mula 10 kayak 10 kayak 10. Jadi kita punya 1000 cm pangkat 3 itu volume mula-mula V0 ya. Delta V sama dengan 1000 kali 2,7 kali 10 pangkat min 5 kali delta T. Delta T-nya itu 106 kurang 26. Nanti kita punya 2,7 kali 10 pangkat min 2 dikali 80. Nanti kita punya 0,27 kali 8. 0,27 kali 8 berapa ya? Ya, 2,16 ya. Jadi volume akhirnya jadi apa? VT sama dengan V0 tambah perubahan volumenya. Kita punya 1002,16 ya. Jawabannya C ya.
Aku ambil 1000, aku tambah 2,16. Jadi 1002,16. M pangkat 3. Cacing. Kau yang di UN gampang ya? Gampang ini ya? Dan teliti. Kau kok soal susah kok teliti? Susah. Kok soal gampang kau kok gak teliti? Karena gampang. Gampang. Mungkin nih bagiku gampang ya, aku gak teliti ya. Bacot aku. Next. Next itu teori ya. Aku rasa teori ini penting karena dimunculkan di buku detik-detik ya kan. Kalau enggak penting, nggak mungkin dimunculkan teorinya. Aku belum foto ya. Aku udah foto nggak? Belum. Menit luar langsung. Iya. Menit UN. Detik-detik. Jam-jam. Pas detik-detik UN, kawanku selipin majalah sama roti di bawah mejanya. Jadi detik-detik UN itu seperti itu. Ambil roti, ambil koran, ambil majalah, taruh di bawah meja guru. Nanti guru pengawasnya makan roti, baca koran, kita nyontek. Masih loh ya. Itu pas aku SMP di WR sih. Boleh dicoba. Kok di Sutomo gak ada mungkin ya? Jangankan roti. Kaos kakimu diperiksa, penghapusmu diperiksa, gigi men. Tes. Di switch. Iyalah switch lah. Kan guru-gurunya ditukar. Ya, kau mau coba sogok guru pengawas? Boleh sih. Pak, sepatunya kotor ya. Kita lap dulu, Pak. Ini kita ada beliin sepatu baru, Pak. Coba ditas dulu di ruang ganti di sana. Ruang gantinya. Habis itu ruang gantinya kita kunci. Perhatikan gambar di metal dan keterangan berikut. Aku boleh nyontek lah ya. Ini Biar B, aku B, menggibahnya B, lebih B. lancar. Ini B. Ya, ini jawabannya 1 dan B kan? 1 dan 4. Oh ya. Oke. Kenapa jawabannya 1 dan 4? Langsung. Nebak. Kenapa jawabannya 1 dan 4? Kita lihat dulu logikanya. Koefisien muai logam yang hitam lebih kecil dari koefisien muai logam yang putih. Jadi kalau dia lebih kecil, dia dipanaskan, maka dia memuainya lebih lambat dan yang putih memuainya lebih cepat. Karena yang putih memuainya lebih cepat, dia bengkoknya ke arah hitam. Kenapa? Karena kan putih bertambah panjang, putih lebih panjang, hitam lebih pendek. Menurut gambar 1, hitamnya pasti lebih pendek loh. Soalnya kan dia di dalam. Yang di luar itu pasti lebih besar dong. Iya kan? Kayak jari-jari lingkaran. Terus kalau yang di 4, kenapa 4 betul? Karena koefisien muai panjang yang abu-abu lebih kecil dari koefisien muai panjang yang hitam. Jadi yang hitam bertambah panjang lebih cepat. Yang abu-abu bertambah panjang lebih lambat. Itu kenapa dia bengkok ke arah abu-abu. Paham? Kalau aku ada jawaban, aku menggibahnya lancar. Aku jadi tanpa keraguan. Kok bisa itu? Untung ada jawaban. Tapi kan kalian ngerti ya, kan pokoknya tugasku itu membuat kalian ngerti, bukan tugasku buat aku diri sendiri pintar. Gimana? Apa yang mau kuulang gue? Semuanya. Wih. Dari paling awal. Hah? Serius? Iya. Serius? Serius. Debut. Oke, soal terakhir. Habis ini kita ke kecepatan. Masih ada waktu nggak? Kita kecepatan bahas rumusnya aja deh, rumusnya aja. Biar next langsung buat soalnya. Puas nggak? Puas. Tapi ini soal terakhir dulu. Soal tentang muai apa ini? Tiba-tiba mereka semua berat-berat nanya itu dibayar 10 menit Anda. Apa yang berapa? Yes. Oke, kau nggak ngerti yang mana sebelum? Yes. Kan ini sekali soal tadi ini satu rumus. Kan soal berikutnya ini rumus beda lagi. Makanya sedikit banyak rumus.
Rumusnya sama. Delta, misalnya delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Rumusnya sama. Yang berbeda itu namanya. Misalnya yang mulai luas. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Kan sama aja, cuma namanya beda. Kalau yang volume, delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Sama saja, cuma namanya beda. Beta sama dengan 2 kali alfa, gamma sama dengan 3 kali alfa. Jadi alfa itu penting. Kayak tadi kita ada soal 2 in 1 kan? Dikasih keterangannya panjang, yang ditanya volume. Habis itu aku gak baca ya kan? Jadi salah gue. Itu ada Florentik. Ya, kan ada Florentik. Coba cuma aku disamping sedikit. Udah. Iya. Apa gunamu? Ya, yang mana? Nah, ini kan aku kan tadi ada bilang, itu bukan ganti rumus. Rumusnya sama, cuma kau pindah saja. Rumusnya kau pindah saja. Ini rumusnya apa? L0 kan? L0 sama dengan delta L per alfa kali delta T kan? Tadi kan rumus mula-mula apa? Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Alfa sama delta T-nya aku pindah ke sebelah kiri. Jadi dibagi. Delta L bagi alfa kali delta T. Betul dong? Jadi ini sebenarnya aku pindah-pindah aja. Berpura-pura so asing. Oke? Jadi kau lebih suka hafal rumus? Kau bisa? Kau sanggup hafal semua rumusnya? Minako itu 10 pangkat min 5. Oh, yang 10 pangkat min 5 itu. Shate itu Itu skill mate ya. Berarti skill matemu masih kurang. tidak boleh disimpulkan dengan Aku dari SMP dari serta-merta langsung diubah ke baku, bukannya nggak ingat. Iya. Kita kalau ada apa-apa kita ubah ke baku memang. Fisika itu kayak gitu. Kalau ada 0,000 panjang kali ubah ke baku. Itu jadi pengetahuan dasar ya. Ya kau kuasailah pengetahuan dasar itu. nggak sakit matanya tapi saya sakit mata kan. Minyak pelumas suatu mesin akan digunakan pada rentang suhu 20 sampai 200 derajat Celcius. Berarti delta T-nya 108 ya. 180 derajat Celcius ya. Pelumas itu dipakai untuk yang di sepeda itu biar rantainya licin. Biar gak tersendat-sendat. Apalagi kau bonceng aku ya kan. Kenapa sedikit? Coba, kenapa imajinasinya kayak gitu? Kau bonceng aku kan berat, nanti susah. Kenapa sedikit tersendat-sendat? Kau naik motor juga kau bonceng orang yang berat. Kau jadi bukan hilang keseimbangan. Kau gak cukup kuat untuk mengangkatnya, jadi kau jatuh. Aku pernah loh. Aku bawa orang yang lebih berat dari aku. Ih, gila. Goyang-goyang langsung jatuh, bukan goyang lagi langsung jatuh. Itu pas pertama aku naik motor lagi. 7 menit lagi, Sir. Oke sih, stop menggibah. Makasih ingatin, sekretaris. Tadi aku berencana kayak gitu. Wadah yang tersedia mampu menampung pelumas 1 liter ya. Berarti volume 0 V0-nya 1 liter. Sorry. Pada suhu 200 derajat Celcius. What is this? Dengan mengabaikan kalori yang diserap oleh wadah dan untuk mendapatkan kondisi wadah tetap penuh pada suhu 100 derajat Celcius. Ini soal aneh ini. Ya aku tahu ini volume awal kan. Yang mana yang ini? Pada suhu 200 derajat Celcius. Ini supaya tetap. oh, ini wadahnya, bukan volume cairannya. Oke, lupakan. Dengan mengabaikan kalori yang diserap oleh wadah dan untuk mendapatkan kondisi wadah tetap penuh pada suhu 200 derajat Celcius. Tetap dimasukkan pelumas sebanyak 0,9 liter. Berarti V0-nya itu 0,96 liter. Dia mau penuh, berarti V akhirnya itu 1 liter. Berarti delta T-nya berapa? Delta T-nya 0,04 liter. Isi. 0,04 liter, berarti perubahan volumenya itu ya. Apalagi. Info. Pada suhu 20 derajat Celcius. Berarti dari 20 derajat Celcius
Dan dia mau tetap pada suhu 200, berarti dari 20 ke 200. Berarti delta T-nya 180. Berarti betul dong. Ini bahasa Indonesia yang memusingkan. Nggak sering banget. Tumben bahasa Indonesia mau bisa. Dulu sampai aku mencerna itu 5 menit. 5 menit. Membuat simulasi. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Kita mau cari gamanya ya, muai volume. Untung nggak ditanya muai panjang. 0,04 sama dengan 0,96 kali gamma kali delta T 180. Oh. Oke, kita kalkulator aja. Untuk memudahkan hidup semua orang. 0,04 bagi 0,96 kali 180. Bola. Tapi aku hitung sendiri ya. Kalau nggak pakai kalkulator sendiri nggak sur soalnya. Sama orang juga gitu kan. Wow, apa ini? 0,00023 1 dan bla 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 bla. Panjang, kita sampai sini aja. Terus kita ubah ke bentuk baku. 1 2 3 4. Dia berpindah 4 kali. 2,31 kali 10 pangkat minus 4. Jawabannya bola. Oke. Tapi kita mau bahas rumus kecepatan bentar. Rumusnya aja. Please. Kita masih punya 3 menit loh. Oh iya juga. Hah? Kata Frolen jarak bagi waktu aja. Iya kan? Itu dasar. Apa kau hanya mengingat jarak bagi waktu? Aku juga sama sih, serius. Rumus yang SMP aku gak hafal. Mesti lihat dulu baru ingat. Iya, ingat. Itu sampai aku pura-pura ingat doang padahal enggak. Berarti rumus temuan panjang sudah diingat di otak kalian kan? Semoga. Aku sih. Semoga rumus ini tidak hilang dari kepalaku. Tampaknya sih akan Tarik. perjalanannya. Semoga kalian ujian di sekolah, jangan di sini. Amin. Kenapa sih? Biar aku gak usah ingat loh. Biar aku gak usah ingat semua rumus ini. Aku membayangkan muka pengawasnya tuh. Hah? Aku membayangkan muka pengawasnya kalau satu kelas itu nggak tahu jawab gitu. Pas pengawasnya maju, pura-pura nulis, padahal yang tulis kosong. Ya kapan ya corona ini hilang ya? Udah gak ada yang bicarain corona lagi ya? Katanya ya kan? Kemarin kayaknya juga pernah 2020, katanya akhir 2021, Juni, Maret, Januari, gak selesai juga ya? Ya udah. Ini sekarang katanya 2022, katanya. Kata mamaku katanya. Dan sampai 2022 apa sih? Pas Bulan masuk 7 tahun ini. Iya. Semoga amin. Kan kita udah mau vaksin. Iya. Belum ada yang di bawah sampai sekarang. Oke, tolong jangan bahas lagi, jangan alihkan fokusku Pak dari kecepatan ini. Aku cari dulu rumusnya ya. 1 menit lagi. Aku cari dulu rumusnya. 1 menit. Jangan ribut. 1 menit. Oh ya, 47 aku kirim dulu. 1 menit. Ayo, 1 menit cuma. Kabur dari vaksin. Yang 47 lagi loading. Oh ya, kau di pajak impres. Wali kota kemarin ini ya. Pajak impres dari vaksin. Kemarin bisa diinvest kan? RS Bunda Tamrin. Di Bunda Tamrin. Dia nggak mau divaksin. Nah iya, nggak mau divaksin jadi kan itu kan lagi di dalam kan. Orang Kau tahu ayam kan? Ayam kalau mau disuntik pakai obat kan kabur. Sebenarnya buat saya sih yang ini. Jadi kata nggak akan disuntik. 60 tahun. Karena belum ada. Mana kecepatan? Ini dia. Aku foto dulu. Mana 60 fotoku? tahun Ini. ke atas sudah di RS. Lumayan banyak ya kecepatannya. Kata si Floren cuma S bagi T. Banyak loh.
Bukan S bagi T aja ya. Aja lah, udah kirimkan aja lah. Jadi minggu depan langsung kita buat ya. Ya memang ada S bagi T. Iya, kan memang betul. Iya kan bener kan S lagi. Memang ada. Ya Set, udah. waktu sudah habis, waktu sudah habis. Makanya. Wak- Apa? Waktunya sudah habis. Katanya SMA tadi udah aneh pakai ini. Tadi nama SMP manusia. Ya, berarti 2 minggu lagi dong. Manusia. Waktunya Hari ini kita mau foto. Udah iya. Hari ini kita fotonya lebih candid dikit ya. Kan misalnya Candid lah. candid. Ya udah jangan candid. Hari ini kita pakai foto apa? Budaya kan. Ya udah nanti si Dinda sama Fane yang kita foto. Begaya lah kalian. Kan kalian kan dekat. Kan buat foto kan jago kalian. TikTok kali jago. TikTok sama-sama. Foto juga bisa. Oke, ini ya fotonya aku udah ada, aku kirim ya fotonya ke grup ya. Aduh, Ada wali saya sah. Ih, jangan live dulu. Kita kan mau bahas apa? Rumus. Udah like aja lah, Zah. tapi udah ada teman. Jangan tuh kalau. Yang online masih mau bahas kan? Iya kan? Bilang iya dong. Bilang gue. Coba saya dipilih. Hah? Iya. Enggak, ya udahlah, aku kirim rumusnya aja ya. Masa nggak mau sih? Gak ada yang mau. Yang kan? atas dulu Aja. ada siapa itu yang atas? Ah, itu dulu. Kalau enggak kita baca rumusnya sekali aja lah, baca aja. Lah. Ih, Cuma baca loh, Baca. sumpah loh. baca. Baca nggak apa-apa. Cuma baca loh, nggak ada apa-apa loh. Langsung. Selain kok. Kita baca sekali aja. Ya udah sebaca aja. Lama yang dengar. Ini lagi loading ini. Aku download dulu gambarnya. Mendua kesenang. Udah web sinernya. Kok gitu Ferdi? Boleh. Ini kok udah GLBB so? Oh. Oke. Oh itu rumus ekonomi ya. Iya, itulah yang aku bilang. Dan si Floren cuma bilang S bagi T. Ada sih. Tapi kan ada benar sih. dia. Oke. Bukan di bawah. Kita punya kelajuan dan kecepatan. Pertama bedakan, apa itu kelajuan, apa itu kecepatan. Kelajuan itu sama dengan jarak bagi waktu. Apa itu jarak? Jarak berarti jarak total yang kita tempuh. Misalnya dari sini kita belok ke kanan, belok ke kiri, belok ke kanan. Itu total jaraknya kita tambahkan semua. Jadi apa itu kecepatan? Kecepatan itu perpindahan bagi waktu. Perpindahan itu apa? Posisinya aja dari A sampai B jaraknya berapa. Misalnya Pitagoras. Aku pergi ke kanan 3 meter, pergi ke atas 4 meter. Berarti jarak yang ku tempuh tuh 7. Nanti kelajuan dia bagi 7 bagi waktu. Tapi kalau kecepatan dia 3, 4 Pitagoras 5. Aku cuma ambil perpindahannya aja yaitu 5 meter. Berarti kecepatan dia pakai 5 bagi waktu, pakai perpindahannya. Itu bedanya ya. Aku sering lupa ini, aku sering terbalik lagi. Kelajuan itu pakai jarak, kecepatan itu pakai perpindahan. Oke, kecepatan perpindahan. Mari kita ingat. V sama dengan S per T yang dibilang Frolen tadi, betul, gak ada salah kok. Habis itu dia ada lagi kecepatan rata-rata. Apa itu? Kecepatan rata-rata adalah delta T bagi delta S bagi delta T. Berarti perpindahan bagi selang waktu juga sih. Ya kan sir? Ditambah aja sih. Kecepatan. Habis kecepatan kita ada namanya percepatan. Percepatan tuh kita tambah makin cepat. Misalnya dari kecepatan 5 meter per second kita tambah jadi 10 meter per second dalam waktu 2 detik. Berarti dia selama 1 detik dia bertambah percepatannya berapa? 2,5 meter per second kuadrat. Oke, percepatannya 2,5 per second kuadrat. 2,5 meter. Enggak, dari 5 ke 10 dalam waktu 2 detik. Iya kan 2,5 dong. Nah, kita ngerti ya. Kayak ngerti. Ada rumusnya. Kalian pakai rumus pasti bisa. Jadi A sama dengan V bagi T. Gampang ya, V sama dengan S per T, A sama dengan V bagi T. Gak susah, belum susah. Kemudian ada percepatan rata-rata, ada lagi GLB, gerak lurus beraturan. S sama dengan V kali T atau V sama S per T. Sama aja sih. Next, GLBB. Nah, GLBB ini yang menarik ya. Aku buka halaman berikutnya. Ada GLBB dipercepat dan diperlambat. Pertama, GLBB dipercepat dulu. GLBB dipercepat. Kalau untuk ticker timer, kalau makin cepat dia nusuknya makin
Makin dekat atau makin jauh? Makin dekat dong. Kau bayangkan, misalnya ada kertas. Kertasnya itu berjalan di conveyor belt. Terus ada mesin jahit, dia tusuk-tusuk terus. Tusuk, 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 tusuk. Jadi kalau dia kertasnya makin cepat, dia jaraknya makin dekat ya. Iya. Jadi kalau dia ticker timernya makin lambat, dia jaraknya makin jauh. Oke, udah kan. Oke? Jadi dia tusuknya makin cepat. Tusuk, tusuk, tusuk ya. Terus yang diperlambat itu dia ticker timernya tusuknya makin lambat. Tusuk, 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 makin lambat, makin lambat. Pernah gitu deh. Enggak tahu. Pokoknya aku taunya ticker timer gambarnya persegi panjang sama bulat. Kau kalau mau tahu ticker timer itu apa, kau cari di Google lah. Aku gak pernah lihat ticker timer. Kira kita yang dibolak-balik. Ya, itu kan umpamanya, perumpamannya aja. Terus rumusnya, nah rumus GLBB, ini ada 3 aja, gak banyak kok. Yuk hafal, VT sama dengan V0 tambah AT, gampang ya. VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, T itu waktu. Ya, VT sama V0 tambah AT, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Sumpah ini susah dihafal. Betul, kita lupa terus. Bakar laptopnya, Sar. VT kuadrat sama V0 kuadrat tambah 2AS. Oke, itu rumusnya. Meskipun susah dihafal, sampai ujian nanti jangan lupakan. Di les aja lupa, Sar. Oke ya, kita udah baca ya, udah siap lah ya. Udah stop.